Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita bersyukur karena setiap hari kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, firman adalah terang bagi langkah kakiku dan pelita bagi jalan-jalanku. Sehingga dalam kehidupan kita yang merenungkan firman Tuhan tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena terang firman Tuhan itu yang menerangi langkah kita. Saudara, kita tahu bersama kalau kita berjalan di tengah-tengah kegelapan akan banyak hal yang bisa membuat kita tersandung, ya kan? Karena kita tidak melihat, terjatuh oleh karena langkah kita tidak bisa kita lihat. Tapi kalau ada terang yang menerangi setiap langkah kita, kita bisa menghindar. Kalau ada batu, kita bisa menghindar. Kalau ada bahaya di tengah-tengah jalan kita, karena ada terang. Demikianlah kiranya firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita. Karena itu setiap hari saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Sekarang ayo jadi berkat, iya kan? Jangan sampai program ini stop di kita saja, atau renungan-renungan yang kita terima setiap hari hanya berhenti di kita, tapi kita rindu membagikan juga. Kenapa? Karena kita sudah diberkati, maka kita siap menyalurkan berkat yang sudah kita terima buat orang-orang yang juga perlu. Karena sebagaimana kita menerima berkat Tuhan dan kita merasa diberkati, maka orang yang sama yang akan kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini juga boleh turut dikuatkan, boleh turut diteguhkan, juga boleh turut menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang baru. Anugerah Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali dipercayakan Tuhan untuk bisa diperlengkapi, dipersiapkan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapak bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, Rasul Paulus bilang begini, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti yang Rasul Paulus sedang ajarkan buat jemaat di Filipi maupun setiap kita pada hari ini, jangan sampai kita khawatir, iya kan? Tapi kalau kita mau jujur, bisakah kita khawatir? Oh tentu bisa lah. Kita kan manusia. Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Karena kita nggak bisa lihat hari esok. Karena kita nggak bisa lihat 2 hari kemudian. Itu sebabnya ada kekhawatiran yang sering kali timbul di hati orang percaya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak bisa melihat jauh ke depan. Oleh karena tidak bisa melihat hari esok. Tapi Rasul Paulus mengingatkan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat, segala sesuatu saudara bisa mengkhawatirkan kita. Tapi Alkitab mengingatkan, jangan khawatir. Tetapi apa yang harus aku lakukan kalau sampai kekhawatiran itu menghampiri hidupku? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Nah, dalam doa dan permohonan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau sampai kekhawatiran menghinggapi pikiran kita, hati hidup kita, maka Alkitab mencatat berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jadi begini saudara, kalaupun kita khawatir gitu kan, kita masih bisa khawatir, masih bisa. Karena kekhawatiran ini adalah musuh iman. Kalau orang sampai khawatir maksud saya, maka sejatinya imannya sedang mengalami penurunan. Kenapa? Karena yang naik adalah kekhawatiran. Demikian pula sebaliknya. Kalau imannya bertumbuh, imannya naik melebihi kekhawatirannya, otomatis kekhawatiran akan segera menurun. Kenapa kita khawatir? Karena kita kurang percaya. Kenapa kita beriman? Kenapa kita, maksud saya, bisa
tidak khawatir lagi karena kita percaya, karena kita beriman. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Sehingga akhirnya kekhawatiran jelas adalah musuh iman. Dan ini yang seringkali iblis tawarkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam realita yang kita lihat, dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab sudah memberikan kepastian, Alkitab sudah memberikan jalan bahwa kalau engkau khawatir, berdoa. Nyatakanlah dalam segala hal, lihat saudara, segala sesuatu yang kau khawatirkan, nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya begini, engkau bisa khawatir, saudara dan saya bisa khawatir. Tapi jangan pernah lupa, kita punya Allah yang mendengar doa kita. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang mendengar doa saya. Jaminannya benar, jaminannya kita mengerti karena kita orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bukan orang-orang yang mau hidup dan tinggal dalam kekhawatiran. Kita bisa khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran menguasai kita. Itu sebabnya Rasul Paulus ingetin kita, berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Maksudnya apa? Ketika kita bersyukur buat setiap pergumulan kita, ketika kita bersyukur buat setiap masalah kita, maka Tuhan dimuliakan dengan ucapan syukur kita. Jadi bukan kekhawatiran yang kita besarkan, tapi di tengah-tengah kekhawatiran kita tetap memuliakan Tuhan. Lihat saudara, berbeda. Ada orang karena kekhawatirannya dia mulai membesarkan masalahnya, tapi ada orang yang Filipi bilang ayat ini bilang, ada orang yang khawatir tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jadi setiap manusia bisa khawatir, tapi responnya harus berbeda. Habis ini ngerti ya saudara ya? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kekhawatiran adalah musuh iman. Kekhawatiran adalah alat yang dipakai iblis untuk menggoyahkan, menggoncangkan iman kita. Sehingga akhirnya apa? Yang ada ketakutan, yang ada kecemasan. Bahkan Tuhan Yesus juga sendiri bilang bahwa orang yang khawatir tidak bisa maju 45 cm sehasta saja dalam hidupnya. Maksudnya apa? Sehasta bicara tentang selangkah, saudara, 45 cm. Selangkah aja nggak bisa maju kalau orang yang tinggal dalam kekhawatiran. Hidupnya stuck, hidupnya nggak bisa bergerak, hidupnya nggak penuh kemajuan. Makanya kekhawatiran adalah musuh iman. Tapi kita yang memutuskan, bukan berarti kita nggak bisa khawatir ya saudara. Dari awal saya bilang, setiap kita bisa khawatir. Ada banyak masalah yang membuat kita khawatir. Ada banyak pergumulan yang membuat kita khawatir. Tapi Alkitab sudah memberikan jalan keluar. Kalau engkau khawatir, nyatakanlah. Beritahukanlah. Segala hal itu yang engkau khawatirkan itu, bawa dalam doamu. Dalam permohonan, dengan apa saudara? Dengan ucapan syukur. Dalam kekhawatiranmu engkau tetap memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Berbeda kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Dalam kekhawatiranmu engkau mulai menyalahkan orang lain. Dalam kekhawatiranmu engkau mulai tinggal dalam kebimbangan, kecemasan. Dan pada akhirnya kita mengerti, kalau sampai saya khawatir, saya harus ambil sebuah keputusan. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena saya tahu dengan mengucap syukur saya memuliakan Tuhan. Petrus juga bilang dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, lihat saudara, kepadanya Tuhan, kepada Tuhan. Berarti yang Alkitab sedang ajarkan hari ini, kita bawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita Tuhan yang pelihara. Kalau hidup kita Tuhan yang pelihara, maka segala perkara akan Tuhan cukupkan. Segala masalahmu, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kok. Alkitab bilang bahwa kan sebelum engkau berdoa, Tuhan tahu apa yang ada yang kau doakan. Jadi bukan berarti kita nggak perlu berdoa loh saudara. Udah nggak usah berdoa lah, kan Tuhan udah tahu. No, kita berdoa karena kita mengerti doa orang benar besar kuasa. Kita berdoa karena kita mengerti kekuatan kita terbatas. Kita berdoa karena kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kekhawatiran menguasai kita. Kita bisa khawatir, tapi biarlah iman kita semakin bertumbuh dengan masalah, dengan pergumulan kita. Justru bukan sebaliknya. Semakin down, semakin terpuruk iman kita ketika kekhawatiran kita semakin hari semakin bertumbuh. Kekhawatiran kita semakin hari semakin besar. Oleh karena kita lebih membesarkan masalah kita daripada kita lebih membesarkan Tuhan yang kita sembah, yang sanggup memelihara kita dari segala bentuk kekhawatiran kita. Kita berdoa, kita
datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami juga diingatkan bahwa Tuhan mau setiap kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami tahu Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membela hidup kami. Karena itu Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada umat Tuhan hari ini yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, dan hari-hari dia mulai goyah, hari-hari ini dia mulai khawatir, hari-hari ini dia mulai bimbang, aku doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga hari ini iman mereka bertumbuh. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya hidup mereka memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bertumbuh dalam iman. Jangan membesarkan masalahmu, sehingga besar pula kekhawatiranmu. Tapi besarkanlah Tuhanmu. Karena itu serahkan pergumulanmu, serahkan kekhawatiranmu dalam tangan Tuhan. Melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.